Selamat datang. Apa kabar Sobat Stoik semua? Semoga kabar kita baik-baik saja tentunya. Dan semoga kita diberikan keberkahan sehingga bisa menjalani hari-hari dengan semangat untuk terus belajar, mengamalkan, serta mengajarkannya. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang 3 harapan bodoh yang tidak perlu dimiliki oleh para Stoik. Kita semua pernah dihadapkan pada 3 situasi berbeda, seperti pertama ketika mendapatkan kesuksesan dan kegembiraan, kedua ketika mendapatkan musibah dan kesedihan, ketiga ketika memberikan suatu kebaikan pada orang lain. Nah, pada saat berada pada 3 situasi tersebut, terkadang kita masih saja menginginkan respons positif dari orang lain demi hasrat pribadi, kita masih mau merendahkan diri, dan kita masih saja mengharap feedback dari orang lain. Padahal, para Stoik sejati tidak perlu menyimpan semuanya dalam diri kita. Lantas, apakah 3 harapan bodoh yang tidak perlu diharapkan dari orang lain begitu berada pada 3 situasi tersebut? Simak video ini sampai habis. Chapter 1, Pengakuan. Para Stoik tidak perlu mengharapkan pengakuan dari orang lain pada saat mendapatkan kesuksesan, kejayaan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Tidak ada Stoik yang gila pengakuan. Tidak ada Stoik yang menerapkan standar hidup berdasarkan penilaian daripada orang lain. Melainkan bagi kita adalah pengakuan, dan penilaian adalah sesuatu yang tak pantas untuk kita kejar. Para Stoik pun tidak perlu memamerkan kesuksesan dan kebahagiaan pada siapapun untuk menerima pujian dan tepuk tangan. Kita memang berkarya, tapi bukan berarti impian utama kita adalah tombol like dan komentar bagus dari manusia. Biarkan para pengejar dunia saja yang gila popularitas dan pengakuan. Untuk kita para Stoik sejati tidak perlu meniru mereka. Terpenting bagi kita adalah berkarya dan memberikan manfaat, bukanlah mencari pengakuan palsu yang mungkin bisa saja malah membuat kita jatuh. Epictetus pernah berkata, kebahagiaan sejati datang dari melakukan hal yang benar tanpa mengharapkan tepuk tangan. Menurut perspektif para penegak Stoik di zaman terdahulu, kebahagiaan itu tempatnya berada di hati, bukan pada suara bising di luar sana. Karena para Stoik tidak mabuk like dan berbangga dengan banyaknya jumlah followers. Karena orientasi kita dalam berbuat bukanlah pengakuan dari orang lain. Seperti apa kata Seneca, kebajikan sejati tidak meminta pujian, itu cukup puas dengan dirinya sendiri. Para Stoik bersyukur atas kesuksesan yang telah tercapai. Namun bukan berarti mereka lantas pamer apalagi sombong di hadapan dunia. Para Stoik yang mencari kedamaian sejati tidak menempatkan standar kesuksesan dan kebahagiaannya pada pengakuan dan pujian dari siapapun. Plato pernah berkata, keberhasilan sejati adalah ketika seseorang melakukan kebaikan tanpa berharap dilihat oleh orang lain. Contoh, anggaplah sekarang kita berada pada posisi teratas dan sedang jaya. Uang kita banyak, followers kita banyak, populer dan dibanggakan. Dunia seakan berada dalam genggaman kita. Namun, jika kita pada akhirnya terbuai dalam manisnya pujian dan terjebak dalam gemerlap pengakuan, maka bisa jadi kita telah jatuh pada kesalahpahaman dalam menjajaki jalan hidup Stoikisme, sebab tidak ada para Stoik yang menjadikan pujian dan pengakuan sebagai tujuannya. Parahnya seandainya kita memang menjadikan pengakuan orang lain tersebut sejak awal dari tujuan kita dalam mencapai kesuksesan, maka kita telah salah besar. Dan seandainya kita gagal dalam meraih pencapaian, artinya kita gagal mendapatkan dua-duanya, gagal meraih pencapaian dan gagal pula meraih pengakuan. Oleh karena itu, bagi kita orang yang tetap tegar dalam menjalani konsep hidup bijaksana ala Stoikisme, sudah sepantasnya untuk tidak punya harapan bodoh dengan menginginkan pengakuan dari orang lain, karena bagi kita pencapaian mesti disyukuri, bukan dipamerkan demi pujian dan tepuk tangan, demi menjaga esensi dan arti dari Stoikisme itu sendiri. Chapter 2, Empathy. Para Stoik sejati tidak perlu mengharapkan empati dari orang lain ketika dirinya mendapatkan musibah dan merasakan kesedihan. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan berharap orang lain memahami penderitaanmu. Cukup kuatkan dirimu untuk mengatasinya sendiri. Tidak patut bagi Stoik berharap rasa kasihan dan uluran tangan dari orang lain saat dirinya terpuruk. Tidak ada Stoik bermental pengemis yang merasa dirinya lemah kemudian berharap agar orang lain mengasihinya. Dan tidak ada pula Stoik yang ketika hatinya bersedih karena musibah, lantas dirinya meneteskan air mata agar orang lain peduli padanya. Pada saat kita sedang terpuruk dan merana setelah ditimpa problem hidup yang keras,
Tak wajar jika malah bergantung pada orang lain. Tak pantas bagi kita mengharapkan rasa kasihan dari orang lain. Meski para Stoik berada di ujung jurang dan sangat terpuruk, mereka tetap menguatkan diri tanpa perlu berharap empati dari siapapun. Kenapa? Epictetus pernah berkata, orang bijak tidak meminta simpati, dia menanggung penderitaan dengan tenang dan bermartabat. Menurut pandangan para pemikir, berharap perhatian dari orang lain hanya akan menampakkan sikap lemah terutama kepada para musuh dan pembenci, sehingga ketidakberdayaan itu hanya akan membuat orang-orang malah senyum dan ketawa. Para Stoik tidak ada yang pengecut dan juga pecundang, tidak ada yang merasa dirinya lemah dan mau kalah. Jadi bagaimana mungkin seorang kesatria yang kuat lantas mengemis dan menadahkan tangannya? Tidak mungkin. Sebaliknya, kita justru wajib mengatasi masalah dengan pundak tegak dan kepalan tangan, dengan menanamkan jiwa petarung, dan menjaga harga diri walaupun dalam kondisi di bawah dan terpuruk. Seorang bijak pernah berkata, kasih sayang yang tulus hanya diperuntukkan bagi bayi. Maksudnya adalah cuma bayi yang boleh merengek supaya orang lain peduli padanya. Jika kita masih saja bermental lemah dan berharap empati pada siapapun, itu artinya kita sama saja seperti bayi yang hobi merengek. Lantas, apakah kita rela disamakan seperti bayi kecil yang setiap hari cuma merengek dan menangis? Contoh kasus, ketika warga Palestina diserbu, disiksa, dan dibunuh oleh para Zionis Israel yang biadab, apakah mereka lantas merendahkan diri dan mengemis pada para Zionis tersebut agar tidak lagi diperlakukan secara tidak manusiawi? Apakah mereka warga Palestina berharap empati dari Israel? Jawabannya tentu saja tidak. Sebab warga Palestina punya harga diri dan martabat yang harus tetap dijaga. Mereka tidak perlu merasa dikasihani oleh lawan bebuyutan mereka. Mending mereka mati daripada mengemis pada musuh abadi. Contoh lainnya, ketika Manchester United dibantai 7-0 oleh Liverpool, apakah lantas pelatih dan para pemain menundukkan kepala dan memohon agar Liverpool tidak lagi membobol gawang mereka? Apakah mereka mengemis supaya tidak dibantai lebih dari itu? Apakah Manchester United berharap empati pada rivalnya? Jawabannya tentu saja tidak. Meskipun dalam keadaan terpuruk, mereka tetap menegakkan bahu dan melanjutkan pertandingan. Sebab berharap dikasihani hanya akan menurunkan harga diri mereka saja. Mereka boleh kalah, tapi tidak bersedia dianggap lemah. Keadaan yang sangat buruk sekalipun tidak akan membuat mereka lantas terlihat lemah di hadapan lawan. Oleh karena itu, bagi kita yang tetap kuat dalam menjalani konsep hidup stoikisme, maka sudah seyogianya untuk tetap menjaga nama dan marwah diri dengan cara tidak berharap empati dan rasa kasihan dari orang lain, meskipun dalam keadaan terpuruk sekalipun. Chapter 3, Imbalan. Para Stoik sejati tidak perlu berharap imbalan setelah dirinya berbuat baik kepada orang lain. Aristoteles pernah berkata, kedermawanan bukan tentang memberikan banyak, tetapi memberikan dengan hati yang tulus. Tidak patut bagi para Stoik untuk menginginkan balasan dari orang lain setelah dirinya mendermakan hartanya atau setelah meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Tidak wajar bagi kita yang sudah mengeluarkan pikiran dan tenaga malah lantas berharap imbalan dari orang lain. Kebajikan yang kita lakukan adalah bentuk dari rasa kemanusiaan dan moral kita kepada sesama. Apapun yang kita berikan bertujuan demi memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada yang membutuhkan. Dan salah satu bukti bahwa kita memang ikhlas dan tulus dari hati adalah kita tidak pernah berharap balasan dalam bentuk apapun. Kita baik pada keluarga, teman, dan bahkan orang lain. Semua itu kita lakukan memang atas dasar kebajikan dan cuma berharap balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa, bukan berharap imbalan dari manusia. Kenapa? Karena Seneca pernah berkata, kedermawanan sejati adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan. Menurut perspektif orang-orang bijak terdahulu bahwa sikap tanpa pamrih adalah kebajikan yang sangat bernilai harganya. Memberi, kemudian melupakannya, bukan malah mengharapkan sesuatu setelahnya. Sifat terpuji tersebut sebaiknya dimiliki bagi kita yang mengaku tegak di atas jalan stoik. Selain itu, kita juga tak baik kalau mengungkit kebaikan yang pernah kita berikan. Membicarakan suatu hal yang telah terjadi, apalagi dengan itu, supaya orang lain tergerak mau memberikan balasan, merupakan sifat jelek yang sebaiknya kita jauhi. Aneh rasanya kalau kita bersedekah satu lantas berharap dua balasan dari orang lain. Bukankah itu mengindikasikan bahwa kita tidak ikhlas dalam berbuat baik? Sebagai contoh,
Seandainya kita memberikan sebuah hadiah kepada teman kita pada saat datang di acara wisuda atau pernikahannya, kita memberikan hadiah yang mahal dan spesial yang membuat dia sangat senang dan berterima kasih pada kita. Suatu hari kemudian di acara wisuda atau pernikahan kita lantas dia datang, hanya saja dia datang dengan membawa hadiah yang murah dan biasa saja. Nah, jika pada waktu kita memberi itu kita ikhlas tanpa berharap imbalan, maka begitu menerima hadiah murah darinya, kita tidak akan mengeluh dan menggerutu karena kita memang berniat baik tanpa berharap balasan apapun. Akan tetapi, jika kita berharap imbalan yang setara, atau malah lebih dari yang kita kasih, pada saat menerima hadiah murah darinya, tentu kita pasti akan kecewa. Tentu kita pasti menyesal sudah memberikan hadiah mahal dan spesial pada teman kita waktu itu. Kalau tahu begitu, mending kasih yang murah saja karena kita dapat yang murah darinya. Perlu kita renungkan bahwa tidak baik menyimpan sifat tercela seperti demikian. Mengharapkan balasan lebih dari orang lain yang tidak tercapai hanya akan membuat kecewa dan marah. Coba kalau kita memang ikhlas memberi tanpa pamrih apapun, otomatis kita tidak akan pernah kecewa atas apapun yang menimpa kita suatu hari nanti. Oleh karena itu, bagi kita yang masih konsisten berada di jalur stoik, ketika menjadi seorang dermawan, sudah sepantasnya untuk ikhlas dan tidak berharap imbalan atau balasan dari orang lain. Kebajikan yang kita lakukan adalah demi manfaat orang lain dan biarkan Tuhan yang akan membalas segalanya. Demikianlah 3 harapan yang tak perlu kita miliki sebagai stoik sejati. Apa yang kita hasilkan, yang kita alami, dan yang kita berikan, tidak melulu berharap sesuatu dari orang lain apapun kondisinya. Ketika mendapatkan pencapaian dan kebahagiaan, maka tidak usah berharap pengakuan. Ketika mendapatkan musibah dan kesedihan, maka tidak perlu berharap empati. Dan setelah melakukan kebaikan, maka tidak perlu berharap imbalan. Doa telah dipanjatkan dan usaha telah dijalankan. Semoga sekiranya kita tetap menjadi pribadi baik seperti yang kita dambakan. Sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya. Terima kasih.